Tritunggal itu apakah ada tersurat atau tertulis di Alkitab? Kalau setahu saya tidak ada, karena ada ayat yang menyatakan jangan melampaui apa yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Mengapa kalau tidak tertulis di Alkitab dijadikan kepercayaan kita, walaupun memang ada ayat-ayat yang membuktikan ketritunggalan Allah? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Saya tahu bahwa ini adalah ajarannya abang saya itu, Pendeta Yosua Teo. Ya, yang menolak doktrin Allah Tritunggal, menolak doktrin Tritunggal karena katanya istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Lalu dia jadikan ayat ini 1 Korintus 4 ayat 6 itu sebagai dasarnya. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Ya. Dengan juga menggunakan 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 sama sebagai dasarnya. Di manakah di Alkitab terdapat ayat yang memuat kata Allah Tritunggal? Atau di manakah di Alkitab ada tertulis kata Allah Tritunggal? Saya sudah terangkan tadi, saudara. Atau saya langsung berikan jawabannya, tidak ada. Tapi orang tanya, apakah penting tertulis apa tidak penting? Tidak tertulis Pak Yosua. Karena walaupun tidak ada tertulisnya, tidak ada tersuratnya. Tetapi tersiratnya ada Pak. Konsepnya ada, dalilnya ada katanya. Nah, saya mau ajak saudara baca 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Ini penting saudara baca ini, 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Oke? Kita baca sama-sama. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Jadi jelas-jelas Paulus berkata, ikuti teladan kami. Saya dengan Apolos itu komit dengan pernyataan ungkapan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya kita nggak jadi sombong. Gitu loh. Artinya, perhatikan yang tertulis. Kalau kita bisa mengerti yang tertulis, sudah itu saja pengertian yang tertulis itu, pengertian yang tersurat. Karena bagaimana bisa kita mau menafsirkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang dimaksud itu adalah ayat yang tertulis. Alkitab bilang sendiri loh. Jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ini harus kita lihat. Ada satu lagi ayat, coba munculkan. Ini masih yang tertulis dulu ini. Karena ini penting juga ini, harus dilakukan. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 20. Ya, sampai 21 ya. Paulus bilang begini kepada Timotius. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Terus, ayat 21-nya. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Menyimpang dari iman. Iman kita adalah iman yang berdasar. Iman yang berdasar pada apa yang tertulis pada kitab suci. Dan sekarang saya akan menjawab. Ya, ini juga menjadi jawaban saya buat kakak saya atau abang saya Yosua Teo itu. Ya. Sekarang saya berikan beberapa jawaban. Pertama 1 Korintus 4 ayat 6. Saya baca ayatnya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu,
Supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, kakak Yosua Theo ini menggunakan ayat ini lalu menolak doktrin Tritunggal karena doktrin Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jangan melampaui ada yang tertulis. Itu begitu katanya. Salah satu prinsip penafsiran Alkitab itu adalah harus memperhatikan konteks. Tidak bisa kita comot ayat itu lalu kita artikan sesuka kita ke arah mana saja yang mendukung kita. Tidak. Kita harus lihat konteksnya. Sekarang saya akan jelaskan konteks ayat ini. Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, bagaimana kondisi atau apa yang sedang dibicarakan Paulus? Masalah apa yang sedang Paulus singgung di sini? Di sini Paulus sedang memberikan suratnya kepada orang-orang Korintus yang mengalami perpecahan atau mereka berada dalam pengelompokan-pengelompokan dengan figur-figur tertentu yang dikagumi, lalu mereka memposisikan dirinya pada figur-figur itu. Itu nampak di dalam pasal 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi mereka itu sudah bergolongan-golongan, ya, terpecah-pecah jemaatnya. Lalu di pasal 3 ayat 3 dan 4. Karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi terlihat ya, bahwa masalahnya adalah mereka mengagumi Apolos, ya, Kefas, lalu akhirnya mereka menjadikan kami dari golongan ini. Nah, untuk kasus semacam ini, Paulus lalu beri nasihat. Nasihatnya di ayat yang ke-5 sampai 9 dari pasal 3. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Lalu Paulus lanjutkan nasihatnya di pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami ini siapa? Paulus, Apolos, mungkin juga Kefas. Tapi terutama Paulus dan Apolos. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Lalu masuk ayat 6 itu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, itu konteksnya. Jadi apa artinya jangan melampaui apa yang tertulis? Artinya jemaat Korintus tidak boleh menilai Paulus lebih daripada apa yang tertulis. Tidak boleh menilai Apolos lebih daripada apa yang tertulis. Tidak boleh menilai Kefas lebih daripada apa yang tertulis. Memangnya apa yang tertulis tentang Paulus? Apa yang tertulis tentang Apolos? Apa yang tertulis tentang Kefas? Atau hamba Tuhan yang lain? Yang tertulis tentang mereka adalah Paulus dan Apolos hanyalah pelayan-pelayan Allah, tidak lebih daripada itu. Itu yang dia sudah tulis kan? Tulis di mana? Ya di pasal 3 tadi. Paulus, Apolos hanya pelayan-pelayan Tuhan, tidak lebih dari itu. Paulus dan Apolos hanya menanam dan menyiram yang berikan pertumbuhan Tuhan. Paulus dan Apolos itu kawan sekerja Allah. Paulus dan Apolos hanyalah hamba-hamba Kristus. Nah, nilailah kami, jangan melebihi apa yang tertulis itu. Yang tertulis, kami ini pelayan. Kalau kamu nilai lebih daripada itu, artinya kamu sedang menilai sesuai dengan apa yang tidak tertulis. Kami ini kawan sekerja. Kalau kamu menilai bahwa kami ini adalah rival,
kami ini adalah saingan, maka kamu menilai lebih daripada apa yang tertulis. Kami ini hanya menanam dan menyiram. Kalau kamu anggap bahwa kami inilah yang memberi pertumbuhan pada jemaat, berarti kamu menilai kami lebih daripada apa yang tertulis. Jadi konteks ayat ini jangan melampaui yang ada tertulis. Itu berkaitan, bukan berkaitan dengan doktrin-doktrin, bukan berkaitan dengan apalagi ditarik sampai ke doktrin Tritunggal. Tidak. Janganlah menilai hamba-hamba Tuhan itu lebih daripada yang sudah tertulis tentang hamba-hamba Tuhan itu. Ya. Kalau kamu menilai melampaui itu jadinya apa? Jadinya ujungnya ayat 6 itu ya. Jangan melampaui ada tertulis supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mengutamakan Paulus daripada Apolos. Mengutamakan Apolos daripada Paulus. Mengutamakan Kefas daripada Paulus dan Apolos. Jangan seperti itu. Nah, jadi konteksnya jangan melampaui ada tertulis itu merujuk kepada penilaian terhadap hamba Tuhan, mengacu kepada apa yang sudah Paulus tulis. Itu. Nah, kalau mengorek ayat ini lalu mengartikan lari ke doktrin Allah Tritunggal, apalagi persoalkan istilah Allah Tritunggal, kelihatannya kakak saya ini kurang memahami hermeneutik Alkitab. Ya, juga kakak saya ini melakukan apa yang sering dia omong sendiri, yaitu eisegesis. Ya, itu jawaban saya pertama. Kedua, memang kalau kita mau bicara di luar konteks, jangan melampaui ada tertulis, kita bisa tarik lebih luas. Bahwa memang sebuah ajaran gereja, ajaran Kristen tidak boleh di luar kitab suci. Ya, harus dari kitab suci. Sebenarnya pada waktu Paulus bicara tentang hal ini, dia sudah mengutip di dalam ayat-ayat sebelumnya tentang masalah tertulis. Di pasal 1 ayat 19, dia bilang, karena ada tertulis, aku akan menasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Lalu pasal 1 ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Lalu pasal 3 ayat 19, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, dia akan menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain, maksudnya di tempat lain berarti ada tertulis di tempat lain. Jadi memang di sini Paulus menunjukkan sebelumnya bahwa pada waktu dia berbicara, memang itu sesuai dengan firman. Di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus juga berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan seterusnya. Saya hanya ambil mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar itu harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau Allah tidak mengilhamkannya, jangan ngajar. Ngajar harus dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Makanya setiap pengajaran memang yang keluar harus ada dasar kitab suci. Tidak bisa kita mengambil satu ajaran di luar kitab suci. Kalau tidak di luar kitab suci, tahu dari mana benar? Maka harus ada dasar kitab sucinya. Kalau kitab suci tidak bicarakan itu, ya diam saja. Tidak tahu. Itu yang dinyatakan dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tertulis itu di hukum Taurat, firman Tuhan, itu bagi kita. Tapi hal-hal yang tersembunyi ya bagi Tuhan Allah kita. Maka orang kalau bertanya, saya melayani tanya jawab ini sudah dari 2004 sampai ini hari, ya. Dan mendapatkan pertanyaan yang aneh-aneh pun ada. Tapi kalau tidak ada dasar kitab sucinya, saya tidak berani memberikan jawaban. Jawaban saya tetap saya tidak tahu. Ya, orang tanya, Pak, apakah di planet Jupiter sana, planet Mars, di galaksi-galaksi, adakah makhluk-makhluk lain? Apakah kita hanya sendirian di alam semesta yang maha luas ini? Apakah ada alien? Gampang jawabnya, saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak dinyatakan dalam kitab suci. Jadi memang ajaran harus punya dasar kitab suci. Nah, maka bolehlah kalau kita mau memaksakan 1 Korintus 4 ayat 6 itu adalah jangan melampaui apa yang tertulis. Maka memang ajaran harus dari kitab suci. Pertanyaannya adalah bahwa 1 Korintus pasal 4 ayat 6 itu kalau kita mau menerapkannya jangan melampaui yang tertulis, apakah itu membicarakan ajaran atau istilah? Yang
abang saya ini menggunakan ayat itu untuk menolak Tritunggal karena tidak ada istilah. Menggunakan istilah Tritunggal dianggap melampaui yang tertulis. Menurut saya itu menyangkut ajaran. Jadi benar kalau kita mengajar sesuatu tidak dasar kitab suci itu salah. Ya, tapi bukan persoalan istilah. Istilah bisa tidak ada, tapi ajarannya bisa ada. Kalau saya tahu ada banyak orang yang suka menolak doktrin Tritunggal dengan alasan istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Biasa kalau saya hadapi orang begitu, saya terus dengar omongan dia sepanjang dia khotbah. Biasanya mereka juga mengeluarkan istilah-istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Sekarang, abang saya Yosua Teo itu menolak Tritunggal karena tidak ada istilah Tritunggal. Tapi lucunya adalah, waktu dia menjelaskan, dia bicara soal inkarnasi. Jadi, saudara, yang jelas di ayat 15 secara khusus saya tekankan kepada saudara, sebab dengan matinya sebagai manusia, maksudnya ini matinya Yesus yang sebenarnya adalah Allah, tapi kemudian berinkarnasi dalam rupa manusia. Sekarang saya tanya, mana ayatnya di Alkitab ada kata inkarnasi? Cari sampai bengkok tidak ada. Memang ada orang bertanya, dia bahas pertanyaan itu. Ada orang yang bertanya, kalau memang istilah Tritunggal tidak ada, bagaimana dengan inkarnasi tidak ada? Lalu dia jelaskan bahwa memang istilah Tritunggal tidak ada, tapi ayat-ayatnya ada. Bukankah kata inkarnasi juga tidak ada tertulis di Alkitab? Tetapi kenapa bisa diterima sedangkan kata Tritunggal tidak bisa diterima? Kata inkarnasi kita hampir tidak pernah pakai. Walaupun itu kata yang mengartikan Allah telah menjadi manusia. Dia yang telah menyatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Itu dalam satu kata inkarnasi, saudara-saudara. Tapi kita bahkan tidak pernah pakai kata inkarnasi itu sendiri. Tapi kalau toh untuk memudahkan bilang inkarnasi, tapi ada ayatnya begitu. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, 1 Timotius 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ini ayat-ayat inkarnatif banyak sekali di Alkitab, saudara-saudara. Yang memang menunjukkan pengertian seperti itu. Loh, kenapa lari ke masalah ajaran? Ini kan persoalannya persoalan istilah. Kalau memang mempersoalkan istilah Tritunggal, kita persoalkan juga istilah inkarnasinya. Kenapa larinya ke ajaran? Kalau soal ajaran, istilah Tritunggal tidak ada, tapi ajaran tentang Tritunggal ada kok. Beliau juga menggunakan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah predikat. Saya orang yang percaya eksistensi Bapa, eksistensi Anak Allah, dan eksistensi Roh Kudus. Tetapi pemahaman saya tentang predikat kealahan, manifestasi kealahan itu. Sekarang saya tanya, mana ayat yang bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah predikat? Mana ayatnya? Jangan melampaui apa yang tertulis. Ya? Lalu, beliau juga, walaupun di namanya tertulis Pastor Yosua Teo, tapi dia juga menyebut tentang pendeta-pendeta lain. Kalau Anda tidak mengerti Alkitab, baca ayat firman Tuhan tidak mengerti, jangan lari ke pendetamu, jangan lari ke sarjana-sarjana teologi, karena bukan mereka yang tulis itu Alkitab. Mereka aja kadang-kala bingung. Mereka aja pendeta-pendeta juga kadang-kala nggak ngerti apa itu maksudnya ayat itu yang kau mau tanyakan misalkan ya. Sekarang saya tanya, mana ada kata pendeta di Alkitab? Nggak ada. Kau pakai. Jangan melampaui apa yang tertulis. Nah kalau sudah begini, orang jadi standar ganda. Kita percaya ada sakramen, 2 sakramen di Alkitab. Pertama baptisan kudus, kedua perjamuan kudus. Tapi kata sakramennya ada atau tidak? Kata sakramen tidak ada. Tapi baptisan kan ada. Perjamuan kan ada. Berarti ajaran bisa ada, istilahnya tidak ada. Maka kenapa kalau Pak Yosua menganggap bahwa ajaran tentang inkarnasi ada, walaupun istilahnya tidak ada? Kenapa tidak bikin standar yang sama bahwa ajaran tentang Tritunggal ada, tapi istilahnya tidak ada? Kenapa tidak bisa? Ya, jadi
menurut saya jangan persoalkan istilah. Istilah boleh tidak ada, tapi ajaran, dasar ajaran harus ada, ayatnya. Ya, itu pun tidak harus eksplisit. Karena Tuhan Yesus pun tidak selalu mengajar eksplisit. Dia pernah menarik suatu ajaran dari ayat yang diartikan secara implisit. Oke, sekarang jawaban saya ketiga tentang 1 Timotius 6 ayat 20-21. Hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan padamu, hindarilah omong kosong yang tidak ada dalam dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Peliharalah apa yang telah dipercayakan padamu, hindarilah omong kosong. Doktrin Allah Tritunggal bukan omong kosong tanpa dasar ayat. Saudara boleh lihat, buka YouTube, saya ada bahas doktrin Tritunggal. Berapa seri itu ya. Pada waktu saya membahas dasar Alkitabiah dari doktrin Allah Tritunggal, saya berikan begitu banyak dasar Alkitabnya. Jadi itu bukan omong kosong, sehingga 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 yang dipakai untuk menolak doktrin Tritunggal itu tidak relevan. Ya. Jadi sekali lagi, jangan persoalkan istilah, tapi persoalkanlah ajarannya. Kalau persoalkan istilah, maka harus konsisten dengan istilah. Jangan pernah pakai istilah apapun yang tidak ada di kitab suci. Dan dalam kenyataannya, orang-orang yang menolak Tritunggal dengan alasan tidak ada istilah Tritunggal pun menggunakan istilah-istilah yang juga tidak ada dalam Alkitab. Ya.